inovatif. Baiklah Pak Menteri sudah hadir di tengah-tengah kita, Pak Profesor Bambang Brojonegoro SE, PhD, Menteri Riset dan Teknologi. Beliau juga seorang akademisi dan pernah menjadi dekan FEUI tahun 2005. Ya, saya rasa pengalamannya luar biasa mengurus keuangan bangsa dan negara ini, dan sekarang beliau diberikan kepercayaan yang luar biasa oleh Pak Jokowi untuk memimpin Kementerian Riset dan Inovasi. Jadi saya terus terang kami para akademisi, para peneliti itu berterima kasih karena dengan Pak Ristek ada di sini, Pak Ristek tahu mana kira-kira uang-uang yang bisa dibagi kepada kami. Itu yang penting sebenarnya. Dan sudah terbukti, alhamdulillah, sudah terbukti dengan 2 hibah ini bahwa memang mestinya harus mantan Menteri Keuangan dulu yang memimpin Ristek, baru kita bisa didukung penuh. Begitu Pak Menteri. Silakan Pak Menteri untuk waktunya. Terima kasih. Terima kasih Pak Dekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Pak Dekan sebagai moderator dalam kesempatan kali ini, dan tentunya Bu Nila, senior saya di Kabinet Indonesia Kerja, ya, dan juga partner sebenarnya waktu kita meluncurkan suatu gerakan yang menurut saya sangat penting yang sayangnya agak terlupakan Bu Nila, yaitu Germas, ya. Karena memang tujuan kita dalam pembangunan kesehatan sebelum kita sampai kepada ngurusin obat, ngurusin alkes, harusnya kita bikin dulu masyarakat yang sehat dengan Germas itu yang sifatnya preventif, ya. Nah, untuk kesempatan kali ini tentunya saya berterima kasih atas undangan dari FKUI. Dan memang saat ini kita sangat fokus kepada mendukung kegiatan riset dan inovasi yang terkait alkes maupun bahan baku obat. Mungkin kalau saya izin share screen halaman 4 langsung, ya. Ini data yang tentunya tidak bisa kita bohongi karena ini memang data atau aktualnya, di mana kalau dilihat dari sisi perusahaannya, sebenarnya industri farmasi itu perusahaan lokal yang mendominasi 72%. Namun yang menjadi bahan dari industri tersebut, yaitu bahan baku obat, terutama yang bahan baku yang kimia, itu 95% itu impor. Ya. Nah, kemudian di sisi lain untuk alkes, meskipun industri alkes itu tumbuhnya cukup tinggi, namun secara keseluruhan dilihat dari value-nya, 90% masih impor. Nah, kalau kita lihat atau menganalisa sedikit 2 data ini, yang pertama mengenai yang bahan baku obat, memang penyebab utamanya adalah kelemahan di industri kimia dasar kita. Jadi kita memang sudah punya mungkin beberapa industri petrokimia, ada yang Pertamina, ada Chandra Asri. Namun yang masih kurang adalah industri turunan dari kimia dasar tersebut, yang terutama relevan untuk membuat atau menjadi bahan baku obat. Sedangkan di alat kesehatan, yang kami perhatikan adalah industri alat kesehatan kita memang tumbuh tinggi karena kita mulai pelan-pelan bisa membangun atau membuat alat kesehatan, namun yang paling berat adalah untuk alat kesehatan yang nilainya relatif besar atau yang memang canggih, ini masih didominasi 100% oleh impor. Itu yang membuat komposisinya 90% dari total value itu alat kesehatan itu masih import. Nah, di halaman berikut ini hanya sekelumit mengenai industri farmasi dan industri alkes. Jadi dari segi pelaku sebenarnya sudah cukup, ya. Bahkan tadi saya ingin menambahkan disampaikan oleh Bu Nila, ya. Memang di satu sisi kita berharap pada BUMN, tetapi tentunya kita juga harus mendorong sektor swastanya. Logikanya adalah industri alkes maupun industri farmasi harusnya adalah menjadi industri yang sangat menjanjikan di Indonesia. Indonesia negara dengan 260 juta yang semuanya ingin sehat, ya, atau semuanya harus berupaya untuk sehat. Nah, untuk supaya sehat, maka pasti butuh yang namanya obat, butuh yang namanya alkes. Jadi tidak ada cerita industri farmasi, industri alkes di Indonesia itu tidak bisa berkembang dan kemudian hanya mengandalkan kepada segelintir perusahaan saja. Logika ekonominya, logika bisnisnya jelas harusnya industri farmasi dan industri alkes kita ini
menjadi salah satu industri yang sangat prospektif dan berskala besar di Indonesia. Ya. Nah, kemudian kalau langsung kepada halaman 7, ya, kalau kita lihat sebenarnya dari kantornya Bu Nila sebelumnya, yaitu Kementerian Kesehatan, ya, kemudian dari Menko Perekonomian, kemudian ada Impres 6 yang juga di-lead oleh Kementerian Kesehatan, ya, dan kemudian ada Permenkes juga mengenai rencana aksi. Sebenarnya arah dan niatannya sudah ada, tapi memang yang membuat mungkin implementasi dari segala macam Impres maupun Permenkes ini belum bisa optimal adalah karena belum terbentuknya ekosistem yang lengkap, baik untuk bahan baku obat yang lokal maupun untuk alat kesehatan, terutama dari alat kesehatan, ya. Karena alat kesehatan ini kalau kita bikin ekosistem yang lengkap, tidak cukup hanya dengan kita punya pabrik yang memproduksi alat kesehatan, ya. Mau tidak mau yang harus kita ciptakan adalah rantai nilainya, ya, value chain-nya, supply chain dari industri kesehatan juga harus lengkap supaya kita bisa membuat alat kesehatan itu dengan kualitas yang terbaik. Nah, pengalaman di Ristek waktu kita mencoba mengembangkan ventilator, BPPT melaporkan ke saya bahwa secara konsep ventilator itu sangat bisa dibikin. Cuma kadang-kadang yang susah adalah plastiknya, valve-nya, atau ada komponen-komponen tertentu yang belum bisa, ya, dibuat di Indonesia, sehingga mereka juga harus tergantung kepada impor. Nah, jadi artinya membangun kemandirian di bidang kesehatan ini, terutama di Alkes, itu tidak cukup hanya dengan mengandalkan pada produk akhirnya, tapi juga kita harus menciptakan value chain-nya. Ya. Kemudian langsung kepada halaman 9, ya. Nah, disinilah pentingnya, ya, kalau saya tetap suka dengan istilah triple helix, ya. Ini istilah yang akan terus saya tekankan di Kemenristek ini untuk kita mendorong kegiatan riset dan inovasi. Jadi yang namanya kerjasama antar 3 pihak, yaitu akademisi atau peneliti, kemudian dunia usaha, serta pemerintah ini menjadi sangat kritikal untuk kita bisa membangun ekosistem di bidang farmasi dan alat kesehatan. Ya. Tentunya di sisi akademisi, ya, dari teman-teman FKUI terutama, dan ternyata tidak hanya FK, kalau di UI, bisa dari FMIPA, dari farmasi, dari teknik, itu akan kita harapkan ada tentunya kegiatan R&D yang signifikan, yang berujung pada prototipe, kemudian mendapatkan paten, prototipe yang tentunya sudah mendapatkan izin, ya, izin edar, kemudian ada paten, dan kita harapkan bisa mentas menjadi produk inovasi. Nah, kemudian tentunya dunia usaha di Indonesia, BUMN dan yang swasta, kita harapkan untuk memberikan perhatian prioritas pada investasi di bidang Alkes, demikian juga R&D untuk skala industri, ya. Saya perhatikan kalau saya ketemu beberapa perusahaan besar di bidang farmasi, mereka sebenarnya sudah punya R&D. Cuma istilah mereka kalau bicara R&D di level perusahaan di Indonesia, yang besar adalah D-nya, development-nya. R-nya itu masih kecil. Ya, jadi belum menjadi R&D yang sesungguhnya seperti R&D farmaseutical besar di luar negeri. Dan kemudian kita harapkan tentunya dunia usaha kemudian bisa sampai kepada produksi massal dan bisa melakukan marketing dan distribusi untuk produk tersebut. Apa peran pemerintah? Tentunya kalau dari kami, ya, dari sisi mendorong kegiatan riset seperti yang disampaikan Pak Dekan tadi terkait COVID-19, tapi juga beberapa kementerian nanti punya tugas, misalkan Kemenkes, untuk kemudahan dan percepatan perizinan, ya. Ini mungkin saya bisa sampaikan kepada Bu Nila selaku mantan Menkes. Terus terang kami di komunitas riset dan barangkali juga teman-teman FK yang terlibat itu kadang-kadang masih merasa perizinannya itu belum, perizinan untuk produk atau inovasi dalam negerinya itu masih kurang mendukung, ya. Sekarang ini kelihatannya cepat karena ada COVID. Jadi kebanyakan menggunakan emergency use authorization yang memang membuat segala sesuatu yang lebih cepat. Tetapi kalau mengikuti pola biasa, kita masih melihat proses perizinannya begitu panjang dan lama, ya.
dan juga costly. Nah, ini tentunya bisa mendiscourage ya upaya untuk melahirkan inovasi. Ya, lanjut. Nah, karena ini adalah acaranya FK, tentunya saya harus menekankan mengenai peran perguruan tinggi. Ya, intinya kita berharap ya perguruan tinggi dalam konteks menciptakan ekosistem alat kesehatan dan farmasi ini fokus pada pengembangan iptek yang kemudian langsung berkontribusi pada pembangunan nasional, khususnya pembangunan nasional di bidang kesehatan. Dan tentunya yang tidak kalah penting untuk sustainability, baik dari inovasinya maupun pada produksinya, kita tentunya membutuhkan SDM yang berkualitas. Nah, kebetulan sekarang kita melihat semakin banyak perguruan tinggi yang memberikan perhatian ya pada pengembangan terutama alat kesehatan. Karena kalau untuk farmasi obat, selama perguruan tinggi tersebut memiliki fakultas MIPA yang ada jurusan farmasi atau fakultas farmasi sendiri, seperti di UI, praktis mereka sudah masuk ke farmasi. Nah, yang masih agak kurang itu adalah di alkesnya, ya karena tidak ada yang spesifik. Fakultas teknik mungkin punya kemampuan dalam konteks mendesain, tapi kan fakultas teknik tentunya tidak dalam posisi untuk mengetahui alat apa yang dibutuhkan untuk kedokterannya atau untuk kesehatannya. Jadi memang otomatis SDM yang berkualitas dan yang mau melakukan kolaborasi ini menjadi sangat kritikal ya untuk kemajuan industri alkes kita. Kemarin saya baru ketemu dengan beberapa peneliti di ITB, dan ITB ternyata sudah cukup maju di dalam pengembangan alkes karena mereka punya jurusan biomedik, ya jurusan biomedik yang kemudian sangat aktif. Kemarin mereka menunjukkan ke saya mengenai pengembangan rapid test, kemudian juga alternatif terhadap PCR test ya untuk COVID-19. Ya. Kemudian lanjut, ya ini proses yang tentunya harus dilewati dan saya yakin teman-teman di UI sudah sangat familiar, tapi memang tidak mudah, ya tidak mudah dalam pengertian ya kita mulai dari bawah dari TRL 1 sampai TRL 9, ya dan itu pun juga tidak bisa sendirian. Meskipun tentunya universitas bisa mendorong upaya untuk mendapatkan invensi dan kemudian inovasi, tapi mungkin perlu juga yang namanya angel investor, ya angel investor untuk paling tidak memulai upaya untuk melakukan penelitian tersebut. Ya, kita ingin nanti penelitian di depan, ke masa depan maksud saya, adalah penelitian di bidang kesehatan yang memang langsung menyasar apa tujuannya. Ya, dan ketika sudah jelas penelitian kita itu menyasar pada suatu tujuan tertentu, maka si angel investor ini saya yakin akan bersedia untuk masuk. Nah, kemudian dari angel investor tersebut, kita berharap mulai masuk menjadi startup, dan kemudian ujungnya bisa menjadi tentunya perusahaan yang berskala besar, dan bahkan yang bisa menjual lisensi. Nah, poin saya mengenai startup, terutama untuk teman-teman FK sebagai dosen dalam hal ini, tolong didorong agar mahasiswa UI secara umum, termasuk mahasiswa FK, itu juga punya semangat untuk menjadi startup. Ya. Nah, startup itu kan tidak semua digital. Bahkan sekarang ini mulai muncul startup di bidang biotek, startup di bidang kesehatan, ya, startup di bidang alat kesehatan misalkan. Nah, barangkali kalau kita banyak mendorong mahasiswa kita atau lulusan-lulusan baru kita untuk mau menekuni startup, ya, maka startup di bidang kesehatan utamanya, maka ini saya yakin juga bisa mempercepat ya upaya kita menciptakan ekosistem yang lebih kuat. Ya. Nah, saat ini terus terang memang kita punya 4 pilar di dalam pengembangan riset dan inovasi, yaitu yang tepat guna, ada yang nilai tambah, komersialisasi, ada substitusi impor, dan ada yang frontier teknologi. Nah, khusus untuk alat kesehatan, tentunya yang barangkali bisa menjadi prioritas, paling tidak pada saat ini, bersama bahan baku obat, itu adalah substitusi impor dan peningkatan TKDN. Ya. Karena yang kita bisa lakukan dan yang visible dalam waktu pendek adalah yang itu. Ya, dan kita perlu mengurangi ketergantungan impor terhadap alkes. Khusus untuk bahan baku obat, tentunya kita mendorong bahan baku herbal. Ya, tidak semata-mata kita mengembangkan kemampuan industri kimia kita, tapi bahan baku herbal itulah yang harusnya menjadi keunggulan kita di masa depan. Ya, kemudian kalau saya langsung masuk ke mungkin ke halaman 14, ya. Nah, ini ada
fokus riset kesehatan, ya, di mana di situ ada bicara mengenai obat, terutama obat modern asli Indonesia. Kemudian ada juga yang terkait dengan alat kesehatan, misalkan implan, ya, implan tulang, implan gigi, ya, dan juga ada yang terkait dengan genom dan stem cell. Nah, kalau kita lihat dengan program-program seperti ini, maka kita harapkan kemandirian dan ketahanan kesehatan Indonesia ini mulai dibangun. Contohnya untuk obat misalkan, ya, kita kan tentunya semua manusia tuh sangat mudah terkena ya apakah pusing atau gangguan-gangguan ringan, ya, sehingga obat yang kita butuhkan paracetamol misalnya. Tapi ya sayangnya paracetamol karena bahan baku obatnya itu impor, ya bisa dikategorikan impor. Nah, sekarang ini bagaimana caranya misalkan kita mengembangkan paracetamol tapi yang berbasis herbal, ya. Demikian juga fitofarmaka secara umum, ya. Nah, kemudian juga implan. Nah, untuk teman-teman di FK, terutama ya tentunya yang selain dosen kan Bapak Ibu juga berperan sebagai dokter ahli di spesialisasinya masing-masing. Nah, ada satu permintaan dari saya mengenai bagaimana peran dokter sebagai pengguna dari alat kesehatan. Nah, industri alat kesehatan hanya akan tumbuh kalau memang jelas ada pengadaannya. Kalau memang jelas ada yang beli. Nah, ketika bicara pengadaan, kita bisa mengatakan, kalau gitu Kemenkes saja yang membelikan. Kalau gitu, dalam konteks COVID, gugus tugas saja yang membelikan. Ternyata tidak semudah itu. Ya, pengalaman kami ini dua, implan dan ventilator. Ya, jadi ketika implannya sudah dibuat, kalau ini tidak kaitan dengan COVID ya, kalau ventilator juga, ketika ventilator sudah dibuat, kalau ini yang terkait COVID, ternyata kita menghadapi hambatan dari dalam segi penyerapannya. Penyerapan oleh market. Ternyata bukan karena Kemenkes yang nggak mau beli, bukan karena rumah sakitnya nggak mau beli. Pengalaman implan ini ketika sudah diproduksi, sudah masuk e-katalog, sudah dapat semua izin yang diperlukan, susah sekali mencari pembeli. Kenapa? Karena kuncinya adalah pada dokter. Ya, dokterlah penentu mau pakai alkes seperti apa. Kalau mau pakai implan yang merek mana? Implan yang buatan siapa? Ya, demikian juga ventilator. Ventilator termasuk yang dari UI yang sudah dibuat, itu ternyata kesulitan di lapangan karena banyak dokter yang masih ragu untuk memakai ventilator tersebut ke pasien COVID-19. Nah, tentunya dalam kesempatan yang baik ini, karena mungkin sebagian dari audiens adalah ibu dan bapak dokter yang memang menjadi pemakai dari alat kesehatan, mohon kiranya bisa yang seperti Bu Nila bilang, tolong berikan prioritas kepada produk dalam negeri, ya. Dan produk itu semua sudah melalui pengujian normal. Kalau butuh uji klinis, kita juga lakukan uji klinis. Jadi mohon kiranya untuk mulai dipakai. Dan karenanya di sini peran persatuan dokter atau asosiasi dokter spesialis menjadi penting. Contoh untuk implan, ternyata kuncinya kita harus approach Persatuan Dokter Ortopedi, ya. Saya tahu Prof. Ismail itu yang ahli stem cell itu adalah salah satu pengurusnya. Kemudian untuk ventilator ternyata kita harus approach Persatuan Dokter untuk anestesi. Ya, nah artinya kita karena saya yakin teman-teman UI yang cukup dominan di asosiasi dokter tersebut, mohon bantuannya agar alat kesehatan inovasi dalam negeri ini diberikan ruang, ya, diberikan kepercayaan untuk dipakai semaksimal mungkin, ya. Nah, di halaman-halaman berikutnya sebenarnya lebih kepada produk-produk yang barangkali sudah Bapak Ibu pahami dari stem cell, ya, kemudian ada Inasyan, ya, kemudian ada juga produk untuk dentalizer antimikroba, ya, untuk penyakit gigi dan mulut, kemudian ada ekstraktor standar, ya, akar pasak bumi Borneo, ya, dan kemudian produk-produk yang belakangan keluar terkait COVID, ya, sebagai hasil dari konsorsium riset dan inovasi, ya, produknya itu ada di halaman 24, misalkan yang ini, apa ada PCR test kit, rapid test, UVC, ya, konvalesen, plasma konvalesen, imunomodulator, ya,
suplemen yang lebih cocok untuk COVID-19, demikian juga mobile lab, ventilator, power air purifying respirator, dan juga tadi artificial intelligence untuk deteksi COVID-19. Dan ini baru sebagian, ya. Kemarin pun waktu saya di Bandung, saya mengecek beberapa temuan baru, terutama untuk alternatif dari PCR mesin. Jadi kita bisa menghemat, tidak usah membeli PCR mesin, ya, mesin PCR, sehingga kita menggunakan pendekatan lain, ya, yang bisa lebih murah dan juga lebih cepat. Ya, dan ini tentunya alat kesehatan yang perlu kita dukung. Ya, lanjutnya vaksin terakhir. Nah, terus terang saya ngiri sama Turki. Ya, 2 hari yang lalu saya Vikon dengan Menteri Industri dan Teknologi Turki. Jadi ya risteknya mereka. Ya, ternyata waktu kita diskusi soal vaksin COVID, Turki mengembangkan 5 vaksin COVID berdasarkan 5 platform yang ada. Jadi mereka mengembangkan vaksin yang berbasis inactivated virus, protein rekombinan, ya, seperti Eijkman, kemudian juga yang DNA, mRNA, demikian juga adenovirus. Jadi 5-5-nya dikembangkan oleh Turki. Nah, kalau kita terus terang ya, Eijkman baru mulai dengan protein rekombinan. Sedangkan yang Sinovac kan artinya ya yang mengembangkan Sinovac. Ya, kita lebih kepada sisi produksi. Nah, menurut saya ini juga bagian dari kemandirian, ya. Apalagi Indonesia penyakit menularnya banyak dan penduduk kita banyak. Jadi memang kemandirian di vaksin dari segi R&D untuk seed vaksin sampai produksi itu benar-benar harus kita pegang. Dan berarti kemampuan kita mengembangkan beberapa platform itu harus diperkuat. Ya, syukurlah sekarang Eijkman sudah mulai masuk juga platform kedua yang inactivated virus, dan mudah-mudahan saya ingin dorong lagi untuk platform yang satu lagi paling tidak, sehingga Indonesia tidak hanya mengembangkan satu platform dan sisanya kerjasama dengan orang, dengan kerjasama dengan pihak lain maksud saya, tapi kita inginkan kita bisa melakukannya dengan beberapa platform. Ya. Nah, kemudian yang lain-lain mungkin lebih kepada produk-produk yang sudah dihasilkan, dan mungkin Bapak Ibu dari FKUI sudah familiar. Tapi terakhir saya ingin sampaikan adalah saya tentunya mengapresiasi kerja keras teman-teman FK, terutama di bidang alat kesehatan dan juga terapi. Ya, saya kebetulan sudah sempat datang ke acara di IMERI pada waktu itu untuk launching dari stem cell yang sudah bekerja sama juga dengan Kimia Farma, ya, sudah bekerja sama juga dengan RSCM sebagai pemakai, dan satu lagi di luar acara tersebut ternyata sudah ditunjukkan berbagai macam inovasi alkes, ya, dari tidak hanya FK tapi kerjasama FK dengan berbagai fakultas lain. Dan tentunya ini yang harus kita dorong. Tapi terakhir tadi pesan saya, meskipun Bapak Ibu juga ada di sisi produsen, tapi Bapak Ibu juga ada di sisi konsumen, ya, karena Bapak Ibu lah yang nanti menentukan alat yang mau dipakai yang mana. Nah, mohon sekali lagi sebagai kalangan dokter spesialis yang saya yakin sangat disegani oleh sejawat Bapak Ibu dari universitas lain, dari dokter-dokter lain di Indonesia, mohon kiranya Bapak Ibu bisa mengedepankan, ya, alat kesehatan atau obat buatan Indonesia, terutama obat modern asli Indonesia, sehingga kita punya kemandirian dan ketahanan di bidang kesehatan nasional. Demikian Pak Dekan yang bisa saya sampaikan. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Menteri. Saya rasa banyak hal yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi, ya. Jadi sehubungan dengan adanya, ya tentu saya sih mengikuti ada perkembangan pada saat Pak Prof. Bambang ini di Bappenas begitu, ya, concern terhadap pengembangan inovasi, dan kita juga terus mengikuti, termasuk juga kan sebutkan tadi stem cell kan pengembangannya juga dari sana, termasuk juga implan, sampai juga pada saat COVID kebetulan beliau memang dipercaya untuk mengurusi masalah riset dan teknologi ini. Jadi saya rasa memang semuanya ini sudah track recordnya lah, ya, sudah ada apa namanya, kita bilang sudah ada roadmap-nya untuk hal tersebut begitu. Dan saya juga menggarisbawahi apa yang menjadi harapan Pak Menteri tadi, bahwa kita sebagai betul Pak Menteri, jadi memang sebagian besar ketua-ketua organisasi profesi spesialis ini adanya di FKUI, ini orang-orang FKUI ini, ya, tadi disebutkan saya ini sekarang juga
masih menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Perhimpunan Endoskopi Gastroenter Indonesia. Kemudian baik itu spesialis penyakit dalam, anak, semua adalah orang-orang FKUI. Jadi saya setuju, nanti tentu ini sebagian teman-teman juga hadir di sini. Betul tadi bahwa usernya itu ada di kita gitu. Jadi kalau memang kitanya tidak mendukung untuk menggunakan, ya kesian produk-produk ini. Nah, oleh karena itu terakhir ini pas sekali Pak, kita dengarkan dari Pak Dr. Andes Sugihadi MM, ya, beliau adalah Ketua Gageslab Indonesia dan juga menjabat sebagai Direktur PT Medtech Group. Jadi